Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Panel Kimia untuk belajar trik untuk mengerjakan soal tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Oke, masih ingat kan tentang teori asam Bronsted-Lowry? Yang disebut asam itu apa sih? Asam itu adalah donor. Donor apa? Donor proton atau H+. Sedangkan basa ini adalah akseptor dari proton atau H+. Nah, dari sini berarti kan kita bisa tahu ya bahwa yang namanya donor itu berarti akan ngasih. Berarti kalau ngasih sesuatu, nah ini akan berkurang. Berarti yang berkurangnya apa? Yang berkurangnya berarti di sini protonnya atau H-nya. Sedangkan kalau basa berarti kebalikannya, karena nerima berarti ini mah akan bertambah. Jadi untuk lihatnya tinggal lihat aja, asam itu nambah H, kemudian basa itu terbalik. Berarti untuk gampangnya kita menentukan asam atau basanya tinggal dilihat hidrogennya. Kalau misalkan asam berarti hidrogennya berkurang. Sedangkan kalau basa berarti hidrogennya akan bertambah. Oke, kita langsung lihat ke soal. Soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1, nah ini ada reaksi. Reaksinya itu adalah HCl, kemudian ditambah dengan H2O. Nah, ini akan terbentuk menjadi H3O plus ditambah dengan Cl. Berarti kan pasangannya, kalau HCl, dia itu akan berpasangan dengan Cl-. Lihat, H-nya nambah apa ngurang? Kurang kan? Berarti artinya HCl-nya asam, berarti Cl-nya basa. Oke, kemudian kita lihat H2O, H-nya asalnya 2 menjadi 3. Berarti di sini H-nya bertambah. Berarti kalau H-nya bertambah, basanya itu adalah H2O, sedangkan H3O-nya adalah asam. Sehingga di sini pasangan yang merupakan basa adalah yang basa dengan basa. Berarti H2O dengan Cl- atau jawabannya adalah E. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, ini soalnya itu adalah ada HCO3- kemudian ditambah dengan OH- terbentuk menjadi CO32- ditambah H2O. Oke, konsepnya sama ya, tinggal kita lihat. Berarti HCO3 berarti dengan CO3 ya. Ini H-nya ke sini gimana? Berkurang kan? Kalau berkurang berarti ini adalah asam, yang ini berarti basa. Kemudian OH- ke H2O bertambah apa berkurang? Bertambah, berarti OH- basa, H2O-nya adalah asam. Yang ditanyakan adalah asam-asam, berarti kalau asam-asam HCO3 dengan H2O, atau jawabannya adalah C. Lanjutkan soal nomor 3. Nah, di sini kan yang merupakan pasangan asam basa ya. Kalau pasangan asam basa ini gampang aja ya. Tinggal kita lihat, berarti ini cirinya itu ada yang samanya. Ada yang sama. Tinggal berarti berkurang H atau bertambah H aja. Nah, di sini yang nomor 1 lihat ada CO3. Nah, ini juga sama CO3, cuma hanya doang yang beda ya. Berarti ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Kemudian H2O, lihat ada sama-sama O, H-nya tinggal nambah 1. Berarti ini juga asam basa konjugasi pasangannya. Berarti yang ketiga juga sama ya. Karena ini PO4, ini juga PO4. H-nya cuma berkurang 1. Oke, kemudian yang keempat gimana? Lihat, H-nya asalnya 3 menjadi 4, tapi sama-sama N. Ini juga sama, berarti artinya betul semua. Atau kalau betul semua itu apa? Jawabannya E.
Kemudian berarti soal selanjutnya, pasangan yang berikut yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Caranya sama ya, kita lihat ada yang sama, kemudian H-nya bertambah atau berkurang satu. Nah, nomor 1, lihat H-nya ada 2, ini mah H-nya nggak ada, berarti ini mah bukan. Kenapa? Karena berkurangnya 2. Kemudian yang kedua, H-nya asalnya 2, jadi 1, benar ya, karena berkurangnya 1, gitu ya. Kemudian yang ini, berarti juga lihat tuh ya, berkurang 3, berarti bukan. Kemudian nomor 4, berkurang 1, betul, berarti yang benar adalah 2 dan 4, atau ini jawabannya adalah C. Kita lihat ke soal selanjutnya. H2O yang bersifat basa, ingat tadi, kalau yang sifatnya basa itu apa? Yang sifatnya basa itu nambah apa ngurang? Ini akan bertambah karena dia itu sebagai akseptor, berarti dia itu akan bertambah H+-nya. Nah, di sini H2O yang bersifat basa, berarti kita lihat H2O yang H-nya bertambah yang mana? Nah, ini kan berarti H2O berpasangan dengan OH-, berkurang, berarti salah ya. Nah, ini H2O dengan H3O, berarti bertambah, betul, berarti yang kedua. Nah, kemudian H2O ini juga sama, jadi OH-, berarti salah juga. Berarti di sini jawabannya adalah B. Oke, untuk soal yang terakhir atau soal yang ke-6. Nah, ini ada kata amfiprotik. Ada yang tahu arti dari amfiprotik? Amfiprotik itu artinya, nah ini adalah bisa menjadi asam, bisa juga menjadi basa. Kalau di manusia mah banci lah ya, bisa asam, bisa basa. Oke, nanti syaratnya, nah untuk berperan sebagai asam, dia itu harus, nah ingat ya, kalau asam itu kan donor H+, berarti dia itu bisa berperan sebagai asam kalau punya H, gitu ya. Nah, gimana kalau yang bisa berperan sebagai basa? Nah, yang bisa berperan sebagai basa berarti dia itu harus menerima H+. Yang pertama, syaratnya itu dia itu merupakan anion. Nah, kalau anion itu pasti bisa, karena berarti dia itu akan bisa menerima H+. Yang kedua, nah ini syaratnya itu bisa juga netral. Nah, kalau netral ini ada syarat. Kalau netral mah, kalau tadi anion mah semuanya bisa ya, kalau netral mah enggak. Kalau netral itu syaratnya ini bukan asam kuat ya. Jadi kalau nanti asam lemah atau misalkan berarti yang netral itu bisa. Oke, kita lihat berarti ke soal. Nah, untuk yang pertama, ini kan ada H2PO4, punya H? Punya, ya. Anion? Iya, karena ini ada minnya, berarti boleh. Berarti kalau satu boleh, tiganya juga pasti boleh, ya. Kemudian H2O, punya H? Punya. Netral, ya, tapi ini merupakan senyawa yang netral atau senyawa yang bukan asam kuat, berarti ini juga boleh. Nah, kemudian yang keempat, nah ini berarti tidak bisa berperan sebagai asam. Kenapa? Karena tidak punya H. Sehingga jawabannya 1, 2, dan 3 atau A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.